Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Allah pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu di hari yang baru ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih karunia-Mu. Sebelum kami melakukan segala rutinitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami memerlukan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau melalui tuntunan firman-Mu. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan alat penampi sudah di tangannya, sudah di tangan Allah. Alat penampi, kita tahu bersama ketika kita akan menampi beras ya, tentunya ada sekam yang tidak diperlukan, itulah yang dibuang. Nah, apa arti ayat firman Allah pada pagi hari ini yang dikatakan alat penampi sudah di tangannya, sudah di tangan Allah? Allah sedang menampi kita untuk membawa kita masuk ke dalam lumbungnya ya, tanpa sedikit pun sekam itu yang terikut. Jadi tidak ada sekam yang terikut ya. Jadi alat penampi sudah di tangannya, sudah di tangan Allah. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi ya, alat penampi kita untuk membawa ke dalam lumbungnya. Jadi kita ini akan dibawa ke dalam lumbung Tuhan tanpa sedikit pun ya sekam yang terikut di dalamnya. Sebab itu pertanyaannya, siapkah kita dibersihkan Allah? Apakah kita ini sudah siap untuk dibersihkan? Nah, kita mundur pada ayat yang kedua di dalam Yohanes pasal 3 tadi, Matius pasal 3 ya, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, sekali lagi dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, adakah kita ini sudah siap ya? Sudah siap kita ditampi? Karena kita ini akan dibawa masuk ke dalam lumbungnya, lumbung Tuhan. Dan tentunya Ia akan membersihkan ya. Dia akan membersihkan kita supaya kita benar-benar ini bersih. Sebab itu ya, ketika kita dibersihkan itu ya sangat tidak enak saudara-saudara. Namun kita harus tahu bahwa ketika alat penampi itu sudah siap, maka ya kita tidak bisa menahan ketika waktu Allah sudah datang, bahwa kita harus ya ditampi. Sebab itu pada pagi hari ini mari ya, kalau kita dibersihkan, kita dibawa masuk ke lumbungnya, tidak ada sekam, tidak ada dosa ya.
Dan kita perlu hidup di dalam pertobatan sungguh, ya. Itu sebabnya kita harus siap. Ya, kita siap. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 3, ya. Wahyu pasal 3 ayat 3 dan juga Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 3 ini kepada jemaat yang ada di Sardis dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini diingatkan pada jemaat di Sardis. Dan hari-hari terakhir ini bukan hanya jemaat yang ada di Sardis, tetapi kita semua yang dikatakan sebagai orang percaya. Apakah kita sudah siap menghadapi, ya, Allah yang akan menampi hidup kita? Kiranya kita bukan masuk pada golongan sekam atau yang dikatakan tadi jerami, ya, dalam Matius 12 tadi, ya, debu jerami. Tetapi kita memiliki iman yang benar-benar seperti gandum, ya, seperti gandum. Bagaimana kita dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Jemaat yang ada di Sardis diingatkan supaya bertobat dan juga berjaga-jaga. Sebab ketika Tuhan datang, itu dikatakan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Sebab itu harus berjaga-jaga. Demikian pun kita harus berjaga-jaga. Mari kita mau hidup di dalam pertobatan sungguh. Semakin lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Banyak godaan dunia, namun kita minta kekuatan Allah. Nah, dalam Wahyu 3 juga, ya, pasal 3 ayat yang ke-19 ini diingatkan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wow, luar biasa, ya. Kalau Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi, ya, maka diingatkan bahwa barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kita ditegur dan kita dihajar, ya. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya benar-benar, ya, kita ini hidup dalam pertobatan sungguh. Kita ini bukan sekam atau jerami, ya. Ketika ada angin diombang-ambingkan, bisa hanyut. Namun biarlah ketika Tuhan datang, benar-benar kita hidup dalam pertobatan sungguh. Mari, ya, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan akan tegur kita, Tuhan akan nasihatkan kita, Tuhan akan ingatkan kita, dan Tuhan akan mengajar kita. Ya, Dia hajar kita supaya kita ingat, kita hidup dalam pertobatan, benar-benar takut Tuhan, ya. Nah, dalam ayat yang ke-20 dalam Wahyu pasal 3, lihat, aku berdiri muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Waduh, ini, ya, sungguh sangat, ya, kita perlukan Tuhan. Dia mau masuk, ya. Dia sedang di muka pintu mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaranya, apakah saya dan saudara mendengar suara Tuhan? Mendengar suara ketuk, ya, Tuhan. Dia mengetuk, ya. Apakah kita siap membukakan pintu? Sebab dia mau masuk mendapatkan kita. Dia mau makan bersama-sama dengan kita. Dan ia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita mau hidup dalam pertobatan sungguh. Mari kita peka untuk mendengar, ya,
ketukan suara Tuhan mengetuk pintu hati kita. Kita mau membuka hati, kita mau hidup dalam pertobatan sungguh. Berjaga-jagalah ya, sebab kedatangan Tuhan seperti pencuri. Namun pagi hari ini firman Allah ingatkan kepada kita supaya benar-benar kita semakin lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam pertobatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita mau menjadi ya orang-orang yang berada di lumbung Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur di hari yang baru ini Tuhan. Kembali firman-Mu ingatkan kepada kami semua bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Biarlah kami ya Tuhan bukan seperti sekam, seperti jerami yang mudah ya Tuhan diombang-ambingkan oleh dunia, angin dunia ini. Namun biarlah hidup kami, hidup yang semakin lebih bersungguh-sungguh, hidup di dalam pertobatan sungguh, sehingga kami boleh masuk di dalam lumbung-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Hidup kami, iman kami ya Tuhan, bukan seperti sekam, seperti jerami ya Tuhan. Kuatkan iman kami, biarlah kami mau hidup dalam pertobatan sungguh. Akan dimanapun kami berada, Tuhan Engkau tolong kami umat-umat-Mu yang sedang membuka usaha, bekerja, bahkan yang sedang dalam pendidikan ya Tuhan, bersekolah. Engkau juga tolong kami, biarlah kami hidup takut kepadamu, dan biarlah kami boleh mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan roh, jiwa, tubuh ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.